Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Arya Putra Sang Surya. Teman-teman, pengalaman aku tentang berselawat luar biasa sekali teman-teman. Bahkan sulit untuk dijelaskan. Segala cita-citaku, segala keinginanku cepat terkabulkan ya teman-teman. Tidak cuma itu, aku juga meyakini bahwa selawat itu merupakan salah satu cara untuk kita mendekat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah janji Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, mintalah kepadaku maka niscaya akan kukabulkan. Maka dengan perantara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita terus berselawat, maka doa-doa kita akan segera disampaikan kepada Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan permintaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah ditolak Allah. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Oke. Tidak hanya itu, berselawat juga bisa membuat wajah kita semakin bersinar teman-teman. Dan wibawah kita sebagai seorang manusia atau sebagai seorang hamba itu akan sangat terlihat. Tidak hanya itu, selawat juga sangat membuat hidup kita tuh seperti berwarna gitu teman-teman. Jadikan selawat itu rutinitas kita sehari-hari. Jangan pernah tinggalkan selawat. Selawat apa saja, yang penting selawat untuk memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya utamakan selawat Ibrahim untuk dibacakan, yang seperti ini: Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu utamakan selawat itu. Setelah selawat itu silahkan mau selawat apa saja. Zaman sekarang kan banyak teman-teman selawat-selawat yang dinyanyikan oleh artis-artis kita seperti Nisa Sabian dan sebagainya. Kita tiru aja selawatnya. Yang penting itu arti dan maknanya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pujian dan pujaan kepada Nabi Muhammad baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat loh teman-teman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika dia ingin meninggal dunia saja, dia masih ingat kita teman-teman. Ketika waktu itu Jibril malaikat maut ingin mencabut nyawanya, malaikat maut mengucapkan salam, assalamualaikum wahai penghuni rumah kenabian. Dan di situ istri Nabi Muhammad menjawab, kata waalaikumsalam. Katanya Nabi Muhammad itu lagi sibuk dengan urusannya, tapi si malaikat maut ini masih mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar salam dari malaikat maut. Langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Aisyah, siapakah yang mengucapkan salam? Kata Aisyah, itu orang yang tidak dikenal. Lalu Nabi Muhammad SAW mengucapkan, silahkan dia masuk, sesungguhnya dialah yang memisahkan antara yang dunia dan akhirat. Katanya dialah yang memisahkan kenikmatan dunia ini. Jadi ketika malaikat maut ini sampai, si Nabi Muhammad ini bertanya, wahai malaikat maut, di manakah Jibril? Kata malaikat maut, Jibril ada di langit pertama dunia katanya. Dan Nabi Muhammad meminta Jibril untuk datang. Dan ketika Nabi Muhammad ingin dicabut nyawanya, di situ Nabi Muhammad Jibril tidak mau melihat wajah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak mau melihat wajahku? Lalu Jibril menjawab, aku tidak tega siapapun melihat kekasih Allah dicabut nyawanya seperti ini. Wahai Jibril, sesungguhnya seperti inikah rasanya dicabut nyawa? Kata Nabi Muhammad. Ya wahai Nabi Muhammad, kata Jibril, kalau gitu limpahkanlah rasa sakit ini kepada aku saja, jangan kepada umatku, katanya. Ini merupakan salah satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap umat Nabi Muhammad, setiap kita akan merasakan betapa sakitnya mati itu. Dan dia bertanya lagi, wahai Jibril, apakah kabar gembira dari ketika aku telah meninggal dunia? Kata Jibril, para malaikat akan berbaris-baris menunggumu di langit pertama dan pintu-pintu langit akan dibuka, katanya. Dan Nabi Muhammad ini masih bertanya dan Jibril masih menjawab hal yang sama. Tapi Nabi Muhammad terus bertanya sehingga Jibril ini menjawab, tidak akan
tidak akan halal surga apabila tidak engkau dan para umatmu memasukinya terlebih dahulu, katanya. Setelah itu Nabi Muhammad tersenyum dan setelah itu dia memanggil umati, umati, umati. Nah, Nabi Muhammad itu mencintai kita bahkan kita sebelum lahir, teman-teman. Jadi tetaplah berselawat, tetap semangat selawat untuk beliau, karena tidak bisa kita bayangkan betapa besar cinta Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Tetap bersalawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.